أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku seiman, kembali kita bertemu di Masjid Icakan Ciamis. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tafsir ayat-ayat saum. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan, syahida itu menyaksikan dengan mata kepala. Asy-syahr, yang dimaksud dengan syahr di sini hilal. Berarti Pak, menentukan kapan puasa, kapan Idul Adha, Idul Fitri, semua harus dengan melihat apa? Harus dengan melihat hilal. Itu perintah Allah dalam ayat ini. Itu juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Allah tidak pernah memerintahkan kita berpuasa dengan cara hisab. Rasul pun tidak pernah memerintahkan kita berpuasa dengan ditentukan oleh apa? Hisab. Bukannya ada ayat Ustadz yang menyebutkan tentang hisab? Betul. Di mana ayatnya? Mana yang suka yasinan? Yang suka yasinan pasti paham ayatnya. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan dengan, itu surat Yasin bukan? Bukan ya? Oleh yang dalam surat Yasin, la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari dan bulan dengan husban, dengan hisab. Inilah yang dipakai dalil bagi mereka yang pakai apa? Hisab. Saya mau nanya, yang lebih paham tentang ayat ini kita atau Rasulullah? Ternyata Rasulullah nggak pakai ayat itu tuh. Rasulullah tetap mengatakan berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Yang pakai hisab menjawab, apa katanya? Karena di zaman Rasulullah teknologi menghitung hisab belum ada. Kita jawab, kata siapa? Di zaman tersebut teknologi tentang astronomi dan perbintangan sudah hebat. Bapak-bapak tahu Heraklius? Heraklius itu termasuk ahlun nujum, seorang ahli astronomi, ahli perbintangan dia. Orang-orang Arab terdahulu pun banyak yang paham tentang perbintangan dan penanggalan dengan berdasarkan hisab pada waktu itu sudah ada. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh seorang sahabat untuk belajar astronomi? Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang sahabat, Pak, belajar bahasa Suryaniyah. Gara-garanya, karena seringkali orang-orang Suryaniyah datang ke Rasulullah SAW atau mengirimkan surat. Maka Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu, belajar Suryaniyah. Maka beliau menguasai bahasa Suryaniyah dalam 14 hari.
Sehingga beliau pun menjadi penerjemah antara Rasulullah dengan kaum Suryaniyah. Kenapa Rasulullah pun tidak menugaskan seorang sahabat untuk belajar apa? Ilmu perbintangan, ilmu nujum, ilmu hisab. Kalaulah itu penting, tentu Rasulullah akan perintahkan dan tugaskan seorang sahabat untuk belajar. Ternyata Rasulullah tidak menggunakan itu. Rasulullah mengatakan sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Dan itu yang diamalkan di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan di zaman setelahnya. Baru di zaman sekarang muncul pendapat yang mengatakan boleh dengan hisab. Wallah, ini pendapat yang bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, "Wallazi ya'tamidu 'alal hisab fahuwa mukhalifun lil Qur'ani wal hadithi wal ijma' wal aql." Yang mereka yang bersandar kepada hisab telah bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan akal itu sendiri. Bahkan bertentangan dengan ilmu hisab itu sendiri. Karena kata beliau, melihat hilal itu dalam ilmu hisab tidak bisa ditentukan oleh derajat tertentu. Terkadang 2 derajat terlihat oleh mata. Terkadang kurang dari itu sudah terlihat sesuai dengan keadaan mata orang, demikian plus sesuai dengan keadaan cuaca. Berbeda-beda. Saudaraku seiman. Maka Allah mengatakan apa? Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Ada permasalahan, Mbak. Kalau ada orang yang menyaksikan hilal, lalu ia sampaikan kepada penguasa, qadhi. Pak Qadhi, saya melihat hilal. Lalu ditolak persaksiannya sama qadhi. Persaksiannya ditolak sama apa? Qadhi. Apakah orang yang menyaksikan hilal ini, Pak, berpuasa sendirian atau tetap mengikuti keputusan sang qadhi? Menjadi 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, hendaklah ia berpuasa sendirian. Tapi dia tidak boleh memberitahu ke orang. Karena ini sama saja provokator. Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh ia berpuasa sendirian. Hendaklah ia tetap mengikuti keputusan siapa? Qadhi. Dalilnya mana? Hadis riwayat Abu Tirmidzi. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitr itu pada hari kalian beridul fitr. Beridul adha itu pada hari kalian semua beridul adha. Apa kata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini. Makna hadis ini, anna saum wal fitr ma'al jamaah. Bahwa puasa dan beridul fitr itu harus mengikuti al-jamaah, penguasa, pemerintah. Dan inilah pendapat yang dibela oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahwa tidak boleh ia berpuasa sendirian. Harus mengikuti keputusan apa? Qadhi. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, "Faman syahida minkumus syahr." Syahr. Apa sih syahr tuh, Pak? Syahr dari kata ishtihar, masyhur. Maka tidak disebut syahr kalau tidak masyhur.
Kalau yang melihat cuma satu orang dan tidak masyhur, maka tidak disebut dengan syahar. Disebut syahar kalau masyhur, dan tidak mungkin masyhur kecuali kalau diumumkan oleh sang qadhi. Qadhi mengumumkan. Makanya di zaman sahabat, Pak, kalau ada sahabat yang melihat hilal, apa mereka langsung teriak-teriak, "Woi, saya lihat hilal"? Enggak. Yang mereka lakukan, lapor dulu kepada siapa? Rasulullah SAW sebagai seorang penguasa saat itu, seorang pemimpin saat itu. Setelah itu baru Rasulullah yang mengumumkan kapan puasa. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar. Ibnu Umar berkata, "Taro an-nasul hilal." Orang-orang melihat hilal. Faro'aitul hilal. Maka aku berhasil melihat hilal. Fa akhbartu bi Rasulullah SAW. Lalu aku segera mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Lihat, Ibnu Umar nggak langsung keluar-keluar. Tapi Ibnu Umar lapor dulu ke siapa? Rasulullah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dari itu, Pak, yang berhak mengumumkan kapan Ramadan, kapan Idul Fitr, bukan individu, bukan organisasi. Yang berhak mengumumkan itu siapa? Pemerintah. Cuman masalahnya, Pak, sering terjadi perbedaan nggak antara Indonesia dengan Saudi? Kalau terjadi perbedaan, Saudi dulu baru Indonesia, Bapak ikut mana? Ikut Saudi atau Indonesia? Tapi kan Saudi sama Indonesia bedanya cuma 4 jam, Pak. Duluan mana? Duluan Indonesia kan, 4 jam kan? Sebagian orang bilang gini, jamnya aja duluan Indonesia 4 jam. Harusnya kan puasanya duluan Indonesia dong. Kita katakan, Mas, jam yang ada itu berdasarkan matahari apa berdasarkan bulan? Hah? Berdasarkan matahari. Sedangkan hilal itu berdasarkan apa? Bulan. Perhitungan matahari dengan perhitungan bulan beda jauh, Pak. Karena secara perhitungan bulan, Saudi duluan harusnya. Bukan Indonesia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini saudaraku ya akhi ya. Jadi kalau beda Indonesia misalnya hari Senin, Saudi hari, tetap kita ikut keputusan yang ada di negeri kita, di Indonesia. Dan itu yang difatwakan juga oleh ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh Albani juga dalam kitab Tamamul Minnah. Mereka semua menegaskan hendaklah kaum muslimin berpuasa bersama pemimpinnya pemerintah masing-masing. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar atau apa? Batasan safar berapa kilo, Pak? Hah? 54, 84. Ada lagi yang lain? Berapa kilo safar, Pak? Hah? Jumhur pendapatnya tadi. Dan ini mazhab Syafi'i. Yaitu yaum walailah. Perjalanan sehari semalam. Atau 4 sama dengan 4 barit. Itu sekitar 4 kilo
meter. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 87. Sekitar itu. Ada yang mengatakan hadis tentang 4 barit dhaif. Dan memang dhaif hadisnya. Tidak sahih. Ada yang mengatakan 3 farsakh. Dalam hadis Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW idza kharaja thalathata amyal atau thalathata farasikh, ya, adalah Rasulullah SAW apabila keluar dari kota Madinah sejauh 3 mil atau 3 farsakh, terjadi keraguan dari seorang perawi, 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau sudah mulai mengqasar. Kata Ibnu Hajar, ini hadis yang paling sharih, yang menyebutkan tentang penyebutan berapa kilonya, Pak. Adalah Rasulullah SAW apabila keluar dari kota Madinah 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil sekitar 7 kilo. Kalau 3 farsakh sekitar 21 kilo. Kata Imam Al-Qurtubi, kita ambil yang paling jauh, yaitu 3 farsakh. Dan itu pendapat Syekh Albani seingat saya. Batasan safar itu 21 kilo atau sama dengan 3 farsakh, berdasarkan hadis riwayat Anas tadi. Sementara Ibnu Taimiyah merajihkan bahwa tidak ada batasan safar. Buktinya, Nabi pernah pergi ke Zulhulaifah dan mengqasar di sana. Sedangkan jarak Madinah dengan Zulhulaifah hanya 10 kilo atau 12 kilo. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, karena tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada apa? Uruf. Apa itu uruf? Adat istiadat. Cuma masalahnya kita tahu nggak adat istiadat masyarakat kita? Antum kalau dari Ciamis ke Tasikmalaya secara adat istiadat itu safar nggak? Hah? Safar? Kalau antum tahu secara kebiasaan di masyarakat Ciamis ini safar, ya udah safar. Tapi kalau terjadi keraguan seperti yang terjadi kalau safar antara Jakarta ke Bogor, orang Jakarta sering bolak-balik ke Bogor, apakah itu sudah safar apa belum? Kalau kita ragu, jangan sekali-kali mengqasar. Kalau kita ragu, tidak boleh apa? Mengqasar. Karena pada asalnya, sholat tidak boleh apa? Diqasar. Tapi kalau kita yakin, dan sudah tahu ini memang sudah kebiasaan masyarakat, bahwasannya ini kalau dari Garut, dari Ciamis ke Garut itu safar, ya udah safar. Kita lanjutkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maka agama kita mudah tidak? Agama kita mudah, jangan disusah-susahkan, Pak. Termasuk menyusah-nyusahkan sahur jam 1 malam. Jam 1 udah teriak-teriak sahur, sahur. Ya akhi, sahurnya Rasulullah dan para sahabat itu mendekati subuh.
Namanya juga sahur. Sahur itu dari kata sahar, makan di akhir malam. Silakan ya cari hadis-hadis Rasulullah dan asar para sahabat kapan mereka sahur. Dalam asar-asar yang sahih disebutkan para sahabat itu yang paling cepat berbuka dan yang paling lambat sahurnya. Zaid bin Sabit pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kata Zaid, setelah itu kami pun bangkit untuk sholat subuh. Lalu ditanya, berapa jarak sahurnya Rasulullah dengan dengan adzan? Kata Zaid, sekitar membaca 50 ayat. Baca 50 ayat paling 15 menit. 15 menit Rasulullah sahurnya, Pak. Masya Allah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Termasuk yang menyusahkan adanya imsak. Imsak tuh nyusahin, Pak. Imsak. Padahal belum terbit fajar. Ada enggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa itu, ya, berpuasa itu dimulai dari imsak. Ada? Enggak ada. Yang ada dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas terbit fajar. Nggak ada ayatnya sampai imsak. Orang yang bikin imsak alasannya apa sih, Pak? Kehati-hatian. Kita katakan, akhi, kehati-hatian yang Anda sebutkan bertabrakan dengan kaidah usul fikih dan bertabrakan dengan perkataan para sahabat dan perbuatan mereka. Adapun kaidah usul fikih mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada sampai ada jelas bukti bahwa malam sudah tidak ada. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang sahur karena dia menyangka masih ada waktu, ketika dia sahur ternyata nyata kepada dia bahwa sudah masuk waktu subuh, maka sah puasanya. Kenapa? Karena pada asalnya malam masih ada. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas berkata, kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makan saja selama kamu masih ragu. Sampai kamu sudah tidak ragu lagi. Kalau sudah tidak ragu baru makan. Berhenti. Selama masih ragu, makan aja terus. Itu perkataan Ibnu Abbas loh. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Terus apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan jumlah bulan puasa. Dan hendaklah kalian takbir. Ayat ini, Pak, dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i juga. Bahwa boleh memulai takbir di malam hari raya Idul Fitr. Dari malam. Kenapa? Berdasarkan ayat ini. Yaitu kamu hendaklah menyempurnakan jumlah bulan Ramadan. Dan kamu hendaklah takbir. Sedangkan malam hari raya Ramadan sudah sempurna. Berarti itu menunjukkan, kata Imam Syafi'i, boleh takbiran dimulai dari malam Ramadan. Sementara jumhur ulama berpendapat takbiran itu dimulai pagi hari saat kita keluar dari rumah menuju lapangan sampai imam memulai sholat. Dasarnya hadis bahwa Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat keluar
dari rumahnya dan bertakbir sampai lapangan. Sampai Rasulullah naik mimbar salat. Akan tetapi hadis ini yang rajih, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena sanadnya muttarib. Sanadnya apa? Guncang. Iya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi ada asar dari Abdullah bin Umar. Bahwa Abdullah bin Umar memulai takbir hari raya Idul Fitr di pagi hari. Ya. Maka dalam masalah ini masalah yang luas. Anda yang merajihkan pendapat mazhab Syafi'i karena berdasarkan ayat, lalu Anda memulai takbiran di malam hari raya, silahkan. Anda yang punya keyakinan bahwa takbiran itu dimulai kapan? Pagi hari, silahkan. Ini masalah ijtihadiyah, Mas. Tidak ada nas yang sharih dalam masalah ini. Iya. Yang dirajihkan oleh masyayikh yang ada di Saudi itu boleh dimulai dari malam. Makanya di Mekah tuh Pak, mereka sudah mulai takbir di malam Idul Fitr. Kalau di Madinah, ulama Madinah merajihkan pendapat jumhur, dimulai dari pagi hari. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara Mekah dan Madinah. Tapi enggak ada mereka saling ente bid'ah. Enggak ada. Enggak kayak kita-kita nih. Kalau kita-kita melihat orang yang takbiran malam, ente bid'ah. Ya, akhi, tidak boleh. Ini masalah ijtihadiyah. Masing-masing punya apa? Hujjah dan dalil. Ya. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir. Pak, lafaz takbir itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Lafaz takbir itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Yang ada itu takbir dari sahabat. Yang suka kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Itu takbirnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi takbir Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadana. Ada lagi sebagian sahabat hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir. Yang penting apa? Takbir. Tidak ada lafaz tertentu. Karena Allah hanya memutlakan walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir. Iya. Antum mau takbirnya pakai takbir Ibnu Mas'ud, silahkan. Mau takbirnya pakai takbirnya Ibnu Abbas, silahkan. Mau takbirnya pakai takbirnya Salman Al-Farisi, silahkan. Dalam hal ini silahkan, luas. Tidak ada keharusan harus takbir seperti ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala'allakum tashkuru, dan agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Subhanallah ya. Hari raya besar umat Islam itu selalu dikaitkan dengan ibadah yang agung. Idul Fitri berkaitan dengan ibadah apa? Ramadan, puasa. Idul Adha berkaitan dengan apa? Dengan kurban. Ya. Itu menunjukkan Pak, hari raya umat Islam itu selalu kaitannya dengan ibadah. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang hamba Allah
Hendaknya kita lebih bersyukur dengan ibadah. Bergembira dengan ibadah. Itu lebih layak. Maka kita gembira ketika kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita gembira ketika kita bisa melaksanakan haji, umroh. Gembira itu seperti itu. Cuman kan kalau kita kan Pak, gembiranya kebanyakan kita kalau dapat fulus. Iya nggak Mas? Iya. Kalau para sahabat dapat fulus, ya dapat harta itu nggak gembira, biasa-biasa aja. Justru mereka takut. Harta itu memperberat hisab. Harta itu memperberat apa? Hisab. Pernah suatu ketika di zaman Umar bin Khattab, kedatangan penduduk Homs. Lalu Umar berkata kepada mereka, kalian dari Homs ya? Betul. Coba tolong tuliskan nama-nama fakir miskin yang ada di negeri kalian. Ditulis, yang pertama ditulis siapa? Sa'id bin Amir. Ketika Umar bertanya, nama-nama fakir miskin, yang pertama Sa'id bin Amir. Kata Umar apa? Ini siapa Sa'id bin Amir? Ini gubernur kami. Hah? Gubernur kalian miskin? Iya. Ajib. Di mana ada di zaman sekarang gubernur miskin? Gubernur kalian miskin? Iya. Akhirnya Umar mengirimkan 100 dinar. 100 apa? Dinar. Berapa 100 dinar itu? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau 100 berapa? 400,25 gram emas. Dikirim. Sesampainya di rumahnya Said, diberikan kepada Said. Ini apa? Ini dari Umar. Dibuka sama Said. Ternyata dinar. Apa kata Said? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum kira-kira apa? Alhamdulillah. Said malah istirja, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya kedengaran istrinya. Ada musibah tak? Kata Said, adalah lebih besar dari musibah. Dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Ini ada dunia yang mau masuk kepadaku untuk merusak akhiratku. Allahu Akbar. Apa kata istrinya? Takhallas minha. Kalau gitu selamatkan diri kamu darinya. Kata Said, kamu bantu nggak? Ya, saya siap bantu. Ini tolong duit-duit ini bagikan buat rakyat kita. Malam itu habis dibagi buat rakyatnya, Pak. Ada nggak pemimpin seperti itu zaman sekarang? Boro-boro, Pak. Iya. Banyak pejabat di zaman sekarang, Pak, bantuan dari pemerintah 100 juta sampai ke kampung berapa? Paling 10 juta dipangkas. Ya Allah, ya Rabbi, gak amanah banget kan? Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Lalu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Maksudnya dekat di sini apa? Allah menjelaskan di situ. Aku mengijabah doa. Orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Allah selipkan
ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Memberikan pesan bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang sedang berpuasa itu apa? Mustajab. Makanya Rasulullah bersabda, salasu da'awati mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama, dakwatus shaim. Doa orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, dakwatul musafir. Doa orang yang sedang safar. Makanya bapak-bapak kalau lagi safar, banyak-banyak doa juga. Yang ketiga, dakwatul mazlum. Doa orang yang dizolimi. Doa orang yang apa? Dizolimi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah mengatakan begitu. Aku mengijabah doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila ia berdoa kepadaku langsung. Itu menunjukkan, Pak, biasakan doa langsung sama Allah, Pak. Jangan biasakan dikit-dikit minta didoain sama orang soleh. Boleh, betul, soleh itu boleh. Tapi para sahabat tidak pernah membiasakan seperti itu. Tiap doa datang ke orang soleh. Apalagi kalau ada perkataan begini, soalnya saya banyak dosa, Ustadz. Kalau Ustadz kan orang soleh, doanya mustajab. Saya banyak dosa, mungkin Allah tidak dengar doa saya. Kita katakan, akhi, Anda sudah suudon sama Allah. Tidak boleh seorang hamba punya perasaan seperti itu. Allah yang menyuruh untuk kita langsung berdoa kepada Allah. Maka husnudonlah kepada Allah. Yakinlah bahwa doa Anda akan apa? Diijabah. Tapi ingat, jangan minta tergesa-gesa segera apa? Diijabah. Antum jangan pernah berdoa begini, ya Allah, jangan pakai lama ya Allah. Ini salah besar loh, Pak. Kalau sudah berdoa sama Allah, serahkan ijabahnya kepada Allah. Kapannya terserah Allah. Yakin bahwa kita saja berdoa sudah dikasih pahala. Masalah ijabah pasti diijabah. Kapannya udah serahin sama Allah. Allah yang tahu. Allah yang lebih tahu dari kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Lalu Allah mengatakan apa? Falyastajibu li, hendaklah mereka mengijabah panggilanku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya, siapa yang ingin dijabah doanya, hendaklah mengijabah panggilan Allah. Maka orang yang sedang berpuasa, ia sedang mengijabah panggilan Allah. Allah memanggilnya untuk puasa, dia pun berpuasa. Maka orang yang berpuasa diijabah doanya. Sebagaimana orang yang sedang sholat, lalu ia berdoa saat sujudnya, Allah pasti ijabah doanya. Kenapa? Karena dia sedang mengijabah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang terbimbing. Itu menunjukkan, Pak, menaati Allah itu menyebabkan akal kita semakin bersinar. Semakin apa? Bersinar. Kita lanjutkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan untuk kalian bersikap rafas. Rafas yang dimaksud di sini yaitu jima. Ya, yang belum kawin
Nggak usah mikirin macam-macam. Kepada istri-istri kalian, Allah menghalalkan jima di malam puasa. Ya. Ayat ini turun, Pak. Gara-garanya ada sebabnya, Pak. Tadinya, puasa Ramadan itu Allah wajibkan seperti ahli kitab sebelumnya. Yaitu, kalau sudah maghrib boleh berbuka puasa, boleh terus berbuka selama belum tidur atau belum masuk sholat Isya. Kalau habis Isya tidak boleh lagi berjima, wajib puasa. Rupanya suatu malam Umar udah nggak tahan, habis Isya jima sama istrinya. Ya, makanya Umar datang kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah dan mohon ampun kepada Allah. Sebab yang kedua, seorang sahabat Nabi SAW, dia pekerjaannya petani, yang bekerja di ladang, seharian dia di ladang. Pulang pas maghrib, nanya, ada makanan nggak buat buka puasa? Nggak ada, tapi nanti saya akan cari dulu. Pergilah istrinya untuk cari makanan. Karena capek, ketiduran. Lah kalau tidur udah nggak boleh makan lagi. Pulang istrinya, kata istrinya apa? Ya Allah, kamu tidur sih, udah kamu nggak boleh makan lagi. Akhirnya dia nggak makan, siang harinya pingsan. Udah nggak kuat lagi. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maka bergembiralah para sahabat, Masya Allah, dengan keringanan dari apa? Allah. Dihalalkan buat kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Makanya yang masih jomblo belum punya pakaian. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat apa? Istri. Allah menyebutkan itu sebagai libas. Karena libas pakaian itu untuk menutup aurat. Maka pasangan kita itu memang menutup apa? Aurat kita. Dalam artian menyebabkan kita godul basar, bisa menahan syahwat, menyalurkan syahwat kita. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwa di antara kalian ada yang berkhianat, yaitu berjima setelah salat Isya. Padahal kan aturannya waktu itu kalau sudah salat Isya nggak boleh berjima. Allah tahu di antara kalian ada yang berkhianat. Maka Allah pun memberikan taubat dan memaafkan. Maka Umar pun gembira sekali, Masya Allah, dengan Allah turunkan ayat ini. Fal'ana bashiruhun. Sekarang silakan kalian setubuhi mereka di malam-malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan cari apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan anak. Sebagian mengatakan yang Allah telah tuliskan itu puasa. Wa kulu washrabu. Makan dan minumlah. Silakan di malam Ramadan itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya sampai jelas antara terbitnya fajar sodik dengan fajar kadhib.
Ya. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maksudnya sampai terbenam matahari. Itu menunjukkan Pak, malam itu dimulai dari semenjak terbenam matahari. Jadi Lailatul Qadar itu mulainya dari kapan? Lailatul Qadar mulainya kapan? Dari maghrib. Sebagian kita menganggap Lailatul Qadar itu tengah malam. Akhirnya apa? Nanti saya sholat tarawihnya nanti malam aja. Ada orang lebih memilih sholat tarawih nanti malam gara-gara dia punya kesan seakan Lailatul Qadar itu apa? Turunnya malam. Ini salah besar, Pak. Gak ada dalil yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dimulainya setengah malam. Mana dalilnya? Allah memutlakan kok Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan malam itu dimulai kapan? Terbenam matahari. Berarti Lailatul Qadar dimulai dari semenjak terbenam matahari sampai terbit. Jadi setiap kita sebetulnya bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa. Cuman ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Yang sempurna siapa? Yang menghidupkan malam itu semuanya untuk ibadah. Kalau antum menghidupkan malam cuma setengah, dapat setengah. Kalau antum cuma sepertiga menghidupkannya, dapat sepertiga. Kalau antum menghidupkannya cuma 1 jam, berarti dapat Lailatul Qadarnya cuma 1 jam. Ya. Dan alhamdulillah Pak, Lailatul Qadar itu disembunyiin sama Allah. Rasulullah hanya menyebutkan biasanya terjadi pada malam-malam ganjil. Maka kita berusaha Pak cari malam Lailatul Qadar itu. Kita lanjutkan. Summa atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan jangan mensetubui istri-istri kalian jika kalian sedang itikaf di mana? Di masjid. Apa itu itikaf? Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu itikaf. Syarat itikaf di mana? Di masjid. Syarat masjid apa Pak? Kapan disebut masjid? Disebut masjid kalau memenuhi 3. Yang pertama, di atas tanah wakaf. Adapun kalau itu status tanahnya bukan wakaf, bukan masjid. Bukan apa? Masjid. Itu disebut musola. Syarat yang kedua, ditegakkan padanya sholat 5 waktu berjamaah. Syarat yang ketiga, dibuka untuk umum. Semua boleh sholat di situ. Adapun tidak dibuka untuk umum, dikhususkan saja, hanya orang-orang tertentu, bukan masjid namanya. Inilah 3 perkara disebut masjid. Cuman para ulama berbeda pendapat. Masjid yang mana nih yang boleh buat jadi tempat itikaf? Jumhur mengatakan di semua masjid boleh. Sebagian ulama mengatakan enggak, cuma 3 masjid aja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Karena tujuan itikaf itu untuk ibadah. Untuk bersungguh-sungguh. Dan itu tidak khusus di 3 apa? Masjid. Tapi memang itikaf yang paling sempurna itu adanya di 3 masjid. Boleh enggak Ustadz? Saya enggak bisa itikaf 10 hari. Saya bisanya itikaf semalam. Boleh tidak itikaf semalam aja? Boleh. Dalilnya mana? Hadis.
Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, aku dulu pernah bernadar untuk itikaf di Masjidil Haram semalam. Kata Rasulullah, aufi binadrik, laksanakan nadarmu. Berarti itu menunjukkan bahwa itikaf semalam boleh. Apa misalnya karena memang sibuk kerja, pada malam ganjil, Bapak masuk masjid dengan niat itikaf sampai subuh. Maka Bapak selalu di masjid dan sibukkan ibadah. Sampai subuh pulang. Sah itikafnya. Tapi yang lebih sesuai sunnah, itikaf itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Tapi itu hukumnya sunnah saja. Tidak sampai apa? Wajib. Cuman masalahnya Pak, di zaman sekarang banyak yang itikaf itu tidak sesuai itikafnya Rasul, Pak. Kalau di zaman Rasulullah, orang yang itikaf itu masing-masing punya kemah. Dalam rangka sungguh-sungguh ibadah. Zaman sekarang, itikaf itu Pak sambil reunian. Itikaf lebih banyak ngobrol sama teman-teman. Kumpul. Ini itikaf apa reuni? Bukan seperti itu itikaf. Itikaf itu tujuannya bersungguh-sungguh ibadah. Jadi kerjaan kita selama itikaf apa? Ibadah aja sudah. Baca Quran, zikir, sholat. Demikian 10 hari terus seperti itu. Iya. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan. Puasa ada batasannya. Itikaf ada batasannya. Semua ada batasannya. Pelajari itu batasan-batasan itu. Iya. Fala taqrabuha. Jangan kamu dekati batasan-batasan Allah itu. Iya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat-ayat puasa. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan Anda akan bacakan. Yang pertama, bismillah, izin bertanya. Untuk anak kecil yang wajib puasa, bismillah, izin bertanya. Buat anak kecil yang wajib puasa di usia berapa? Dan kalau anak ingin puasa buka di waktu zuhur, disambung lagi ke maghrib, apakah boleh seperti itu Ustaz? Kurang jelas. Yang pertama untuk anak kecil Ustaz. Kapan kecil? mulai wajib berpuasa? Dan kalau anak itu puasa sampai zuhur, nanti apakah boleh disambung nggak sampai maghrib? Ya, Ustaz. Akhi, syarat wajib puasa ada 6. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama muslim. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang ketiga mampu sehat. Yang keempat ya. Yang kelima mukim tidak musafir. Yang keenam tidak haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Berarti anak kecil mulai wajib puasa kapan? Kalau sudah balik. Namun semenjak kecil hendaknya kita melatih mereka berpuasa. Dahulu para sahabat Pak melatih anak-anaknya berpuasa dengan cara dikasih mainan. Diajak main anak-anaknya itu sampai lupa makan. Setiap kali mereka minta makan diajak main lagi. Iya. Nah itu latih anak kita demikian. Silakan. Baik, selanjutnya, apabila sudah punya bacaan Al-Quran, sudah sampai pertengahan Ustaz,
Kemudian ketika datang awal Ramadan, apakah disempurnakan atau mulai dari awal lagi, Ustaz, bacaan Al-Qur'annya? Kalau kita sudah baca Quran sampai pertengahan juz 15, masuk bulan Ramadan, lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Sampai khatam, nanti diulangi lagi terus demikian. Iya. Baik, selanjutnya untuk teknis pembayaran fidyah, Ustaz, apakah dibayar setiap kali dia tidak saum atau boleh dikumpulkan selama 1 bulan kemudian dibayarkan sekaligus? Boleh dua-duanya. Anas bin Malik dulu pernah tidak puasa sebulan karena sudah tua. Maka beliau mengumpulkan 30 fakir miskin dan memberi makan mereka sebanyak 30 fakir miskin tersebut. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz, bolehkah kita menikah di bulan Ramadan? Apa? Menikah di bulan Ramadan. Boleh nggak menikah di bulan Ramadan? Boleh, cuma ada cumanya, Mas. Kira-kira, ya, apa antum nggak khawatir? Karena kan kalau baru nikah itu semangatnya beda. Makanya kebanyakan nikahnya Rasulullah SAW itu di bulan Syawal. Kalau antum mau ngikutin sesuai sunnah, lebih baik diundur aja nanti di bulan Syawal. Tapi kalau memang takut fitnah, nggak apa-apa di bulan Ramadan. Selanjutnya Ustaz, menelan ludah ketika puasa apakah batal atau tidak? Menelan ludah. Menelan ludah, Pak, butuh, badan kita butuh ludah. Dan tidak ada dalil yang mengatakan menelan ludah itu membatalkan. Yang membatalkan cuma makan dan minum. Sedangkan menelan ludah bukan makan, bukan minum. Cuman hati-hati, jangan sampai dikumpulin ya. Iya. Nah ini, jadi menelan ludah, Pak, boleh ketika sedang apa? Puasa. Selanjutnya Ustaz, mau bertanya perihal sholat tarawih yang sohih itu berapa rakaat? 11 rakaat atau 23 rakaat? Yang dipilih oleh Rasulullah 11 rakaat. Tapi Pak, kalau mau ikut sholatnya Rasulullah, jangan cuma ngikut jumlah rakaatnya doang. Kata Aisyah apa? Makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin. Summa yutiru bisalas. Oh, kama qala. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau sholat 4, jangan tanya bagus dan panjangnya, tuh lihat. Kemudian sholat 4, jangan tanya bagus dan panjangnya. Kalau antum mau ngikutin sholatnya Rasulullah, jangan cuma jumlahnya doang, tapi juga sifatnya. Kata Aisyah, sholatnya Rasulullah itu bagus dan panjang. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, itu yang dipilih oleh Rasulullah. Siapa yang memahami bahwa tidak boleh lebih dari 11 rakaat, maka sungguh ia telah salah. Maka dari itulah Pak, seluruh madhab sepakat bahwa sholat tarawih itu tidak dibatasi oleh bilangan rakaat. Karena Nabi bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua. Lebih dari 11 rakaat silahkan.
Kita, saya mau ikut Rasul, 11 rakaat. Kalau gitu ikuti juga sifatnya. Nggak kuat Ustadz, kalau panjang. Ya udah, ya, jangan cuma ikut rakaatnya doang dong. Tapi juga ikuti apa? Sifatnya. Di zaman Umar bin Khattab, para sahabat sholat tarawih 11 rakaat. Satu rakaatnya ratusan ayat. Kuat nggak tuh? Makanya kata para ulama, kita tidak mampu seperti mereka. Maka kita banyakkan jumlah rakaatnya. Kita banyakkan jumlah apa? Rakaatnya supaya lebih memudahkan. Jadi nggak masalah. Maka itu keyakinan orang yang mengatakan lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Ini keyakinan yang batil. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz masih tentang sholat tarawih. Jika pelaksanaan sholat tarawih itu di masjid tidak tumaninah, cepat, apakah lebih utama sholat bersama dengan keluarga di rumah? Lebih utama cari masjid lain yang tumak nina. Kalau nggak ada juga ya udah sholat di rumah. Karena kalau tidak tumak nina alias cepat banget tidak sah sholat antum. Dasarnya hadis dari Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Lalu orangnya sholat dengan cepatnya, Pak. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah mengucapkan salam. Maka apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya, Pak. Datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, Pak, balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Balik lagi sholat dia dengan cepatnya. Setelah saya sholat datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, yang aku tahu cuma begini, tolong ajarkan. Ternyata dia tidak tumak ninah. Akhirnya pendapat yang sahih, tumak ninah dalam sholat itu rukun. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz, mana yang lebih utama sholat tarawih 23 rakaat di masjid dengan surat-surat pendek atau sholat tarawih malam bersama dengan istri tetapi satu juz tetapi melihat mushaf ketika membaca suratnya? Yang lebih utama sholat bersama imam sampai selesai. Karena Rasulullah sabda, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Man qama, siapa yang sholat malam bersama imam di bulan Ramadan ya maksudnya ya. Sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada minta tips bagaimana caranya supaya sholat tarawih tidak mudah lelah dan ngantuk. Dan juga menghilangkan kebiasaan tidur setelah sholat subuh di waktu saum Ramadan. Bagaimana caranya apa? Supaya tidak mudah letih dan tidak mudah ngantuk saat sholat tarawih. Saat sholat tarawih tidak mudah letih dan tidak mudah ngantuk. Tentunya Pak, ini disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau antum tubuhnya memang mudah letih karena memang penyakitan atau sudah tua, jangan dipaksain. Jangan apa? Dipaksain. Rasulullah sabda, alaikum bima tutiquna minal a'mal. Hendaklah kalian lakukan amalan-amalan yang kalian mampu lakukan. Kita masyarakat Indonesia ini, Pak, kita hidup di sebuah iklim yang memang bisa dikatakan cukup berat. Kita ini di tropis dan lembab sekali. Sehingga di sini penyakit itu banyak, terutama
penyakitnya rata-rata apa? Perut. Karena memang lembab, makanannya gorengan. Makanya buka puasa, daftar makanan buka puasa yang paling laku apa? Yang pertama, gorengan. Sementara gorengan, udah gitu ngegorengnya pakai minyak jelantrah lagi. Aduh. Itu kan bahaya banget. Gorengan sangat tidak bagus secara kesehatan. Antum mudah letih bisa jadi karena faktor makanannya. Makanannya kurang dijaga. Antum mudah letih bisa jadi karena apa? Faktor gaya hidup antum. Ya. Banyak faktor. Kenapa? Maka antum konsultasilah ke dokter yang paham tentang kesehatan. Kenapa saya badannya mudah letih? Nanti dokter akan tanya, bagaimana gaya hidup kamu, gaya makan kamu. Orang Indonesia pagi-pagi yang dicari apa, Pak? Nasi uduk. Nasi uduk kan mengandung santan. Santan kalau dimasak bahaya. Berat ya buat apa? Perut. Padahal secara ilmu kesehatan tidak bagus makanan berat pada waktu pagi. Karena itu bisa membebani limpa kita. Makanya para ahli kesehatan selalu menganjurkan di waktu pagi itu makanannya yang ringan-ringan aja. Ya. Kalau antum sudah terbiasa dengan hidup sehat, insya Allah di bulan puasa pun juga akan kuat biasanya. Tapi kalau antum, kita semua sudah terbiasa dengan hidup tidak sehat, saat bulan puasa lemah, mudah letih, ya, itu pasti terjadi. Karena memang kebiasaan kita yang kurang sehat. Makanya apa? Kena penyakit mah tadi, GERD, dan yang lainnya. Akibat gaya hidup yang tidak bagus itu. Orang kalau sudah bermasalah pencernaannya, Pak, akan mudah letih. Ya, akan mudah apa? Letih. Yang jelas kalau memang antum kena sakit seperti itu, mudah letih, ya udah. Antum ibadahlah sesuai dengan kemampuan antum, jangan dipaksain. Jangan apa? Dipaksain. Rasulullah pernah masuk ke masjid. Lalu didapati ternyata ada tali yang diikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tali apa? Ini tali milik Zainab. Dia kalau sholat dan sudah letih, ia sholat sambil bergelantungan di tali itu. Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh seperti itu. Hullu, cabut, buka tali ini. Liyusalli ahadukum ala nasyati. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan semangat. Kalau kita sudah letih, dah. Sholatnya sambil duduk, nggak apa-apa. Iya. Yang jelas sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selanjutnya Ustaz, berkaitan dengan itikaf. Pertama tentang akhwat beritikaf. Bagaimana, apakah boleh akhwat beritikaf? Dan yang kedua, membawa anak ikut beritikaf ke masjid. Akhwat boleh itikaf, karena dahulu para istri Nabi pun beritikaf. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, izin dari suami kalau punya suami. Syarat yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan apa? Fitnah. Sekarang kalau akhwat bawa anak, iya. Bahkan terkadang saya lihat ada akhwat itikaf bawa bayi. Kita katakan, wahai akhwat, sesungguhnya kamu punya kewajiban untuk mengurus bayi kamu. Mengurus bayi itu jauh lebih agung, kan itu sebuah kewajiban daripada itikaf. Itikaf sunnah, mengurus bayi hukumnya apa? Wajib.
Saya bisa kok itikaf sambil mengurus bayi. Terus bagaimana kalau mengganggu orang-orang yang lain yang sedang itikaf? Mereka pun juga sangat ingin berusaha untuk fokus ibadah. Gara-gara kamu bawa bayi, terganggu yang lain. Kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Si bayi pun butuh istirahat yang cukup. Sementara ketika itikaf di masjid, ya, bagaimana di situ? Kasihan bayinya. Coba pikirkan baik-baik. Jangan hanya sebatas mengandalkan semangat tanpa ilmu. Ini banyak akhwat kayak ginian nih. Hanya mengandalkan semangat tapi nggak pakai apa? Ilmu. Iya. Naam. Selanjutnya, mana yang lebih utama? Tadarus Al-Quran dapat 1 juz sehari tanpa tadabur, atau tadabur Al-Quran namun mendapatkan beberapa ayat? Akhi, kalau melihat perbuatan salafus saleh di bulan Ramadan itu lebih fokus memperbanyak khatam Quran. Banyak sekali asar-asar dalam masalah ini dari mereka. Ya. Maka dari itu di bulan Ramadan yang lebih baik kita memperbanyak khatam. Di luar bulan Ramadan yang lebih baik mentadaburi. Tapi kalau di bulan Ramadan kita bisa gabung dua-duanya, bagus. Ada waktu untuk tadabur, ada waktu untuk apa? Mengkhatam. Selanjutnya, bisakah disebut tadabur? Membaca Al-Quran, kemudian kita menyimak tafsirnya dari YouTube. Kalau memang di YouTube itu seorang ahli tafsir dan dia ustadz tersebut membawakan dari kitab-kitab para ulama, bagus itu. Dibandingkan antum memahami sendiri. Itu bahaya. Antum tadabur ayat, lihat terjemahnya, dipahami sendiri. Bahaya, Pak. Inilah sebab persesatannya kaum Khawarij. Kaum Khawarij tersesat gara-gara memahami ayat pakai otak dan akal sendiri. Makanya kata Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan pendapat sendiri, maka itu haram hukumnya. Baik, Ustaz, 2 pertanyaan berkaitan dengan safar. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pekerjaan saya sebagai sopir online. Jarak tempuh antara 2 kilo sampai 20 kilometer. Apakah boleh mengqashar sholatnya? Kalau cuma 2 kilo, 20 kilo, mah ya nggak qashar lah, Pak. Itu belum sampai. Secara uruf kita juga masyarakat, ya, itu belum sampai, ya. Maka tidak perlu antum mengqashar kok jarak seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, apakah disyaratkan ketika membayar fidyah itu kita menyampaikan kepada yang menerima ini adalah fidyah atau tidak? Tidak perlu. Yang terpenting niat kita itu Orang lain taunya apa itu nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu, nggak masalah. Bukan syarat orang harus tahu ini fidyah. Yang terpenting niat kita. Ketika kita memberi makan ini niatnya untuk apa? Fidyah. Selanjutnya, Ustaz, apakah istri-istri Rasul dahulu ketika akan mengqadha saum mereka meminta izin kepada beliau atau bagaimana? Aisyah berkata, aku tidak sempat mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Karena sibuk melayani Rasulullah. Bayangkan, Aisyah baru bisa mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Mengqadha aja baru bisa di bulan Sya'ban, apalagi Syawalan. Makanya tidak ada disebutkan bahwa Aisyah puasa Syawal. Mereka yang berdalil boleh, ya, Syawalan dulu, baru kemudian mengqadha, berhujah dengan perkataan Aisyah tadi, Pak. Padahal itu tidak bisa dijadikan hujah.
Kenapa? Karena Aisyah mengatakan, aku tidak sempat mengqadha. Qadha aja nggak bisa. Apalagi apa? Syawalan. Makanya pendapat yang sahih bagi mereka yang ingin mengqadha syawalan dan punya qadhaan, hendaklah dia mengqadha dulu. Hendaklah dia mengqadha dulu baru apa? Syawalan. Jadi pertanyaannya apa? Mengqadha, Minta izin. oh minta izin. Untuk Apakah harus minta izin kepada suami? Tidak perlu. Beda antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah wajib apa? Minta izin suami. Kalau puasa qadha maka tidak perlu izin suami. Tapi harus memberitahu. Mas, besok saya mau mengqadha. Iya. Silakan. Selanjutnya, apakah ada qadha bagi orang yang membatalkan puasa sengaja? Jumhur ulama mengatakan dia tetap wajib qadha. Sementara sebagian ulama dari pendapat yang dirajikan oleh Syekh Albani bahwa qadha tidak ada manfaatnya karena tidak akan menutup sama sekali. Qadha itu menutup kalau kita meninggalkannya karena ada uzur. Adapun kalau tidak ada uzur, sengaja batal, hatta di qadha pun 1000 tahun tetap nggak bakalan menutup. Kewajiban dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Berhubung waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Ini berkaitan dengan apakah tidur di bulan puasa mendapatkan pahala? Tergantung niat. Karena dia lelah dan dia tidur supaya lebih kuat lagi, dapat pahala. Adapun sebatas tidur aja males-malesan, enggak dapat pahala. Karena tidur itu hukumnya mubah. Dan berlebihan tidur pun tidak baik. Ya. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat, Pak. Yang benar semuanya dari Allah. Dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.